Berdoa sebelum memasak dan memasak dengan hati. Jangan lupa subscribe ya sahabat. Assalamualaikum sahabat dapur semua, apa kabar? Semoga sahabat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Jumpa lagi di sini bersama dengan Wangi Pandan. Di kesempatan kali ini Wangi Pandan akan membagikan resep kue leker Holland atau buttercook. Kue leker Holland ini akhir-akhir ini sedang viral ya sahabat. Dan rasanya itu memang enak banget, terutama rasa butternya. Sangat terasa bau harumnya. Dan tekstur dari kue ini juga sangat lembut. Bahan-bahannya adalah: siapkan 250 gram tepung terigu protein rendah, 130 gram gula halus, 180 gram mentega, 2 sendok makan butter, 1 butir telur, dan 1 sendok makan vanili. Untuk vanilinya bisa menggunakan yang bubuk ya, sama saja. Kemudian untuk hiasan atasnya, siapkan sedikit kismis dan almond slice. Kedua bahan ini hanya opsional saja ya sahabat untuk hiasan. Kemudian 1 kuning telur dan sedikit madu jika ada. Jangan lupa sebelum memulai aktivitas ini cuci tangan hingga bersih terlebih dahulu. Atau gunakan sarung tangan plastik yang telah dicuci agar makanan yang kita produksi atau kita hasilkan tetap steril. Cara membuatnya: siapkan butternya ya sahabat. Untuk butternya ini 1 kaleng Wangi Pandan membelinya seharga sekitar 70 ribuan. Namun jika tidak ada lewati saja ya. Bisa diganti menggunakan mentega atau margarin saja keseluruhannya. Namun jika menggunakan butter seperti ini, maka harumnya akan berbeda dan lebih harum. Hanya 2 sendok makan saja kok sahabat yang digunakan dalam satu resep ini ya. Nah, untuk membuka butternya seperti ini agak sulit ya sahabat. Sebaiknya sahabat membeli yang dalam kemasan plastik saja. Karena jika dalam kemasan kaleng membukanya agak lama. Nah sahabat, kemudian siapkan sebuah wadah. Dan masukkan 2 sendok makan butter. Nah, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, selamat datang ya, dan silahkan di subscribe channel ini untuk membantu Wangi Pandan membangun channel ini ya, karena subscribe itu gratis selama-lamanya. Jadi jangan khawatir ya sahabat. Setelah itu, sisa dari butternya kita simpan di dalam kulkas ya, agar tidak meleleh. Kemudian tambahkan menteganya. Jika sahabat menggunakan mentega secara keseluruhan, maka butternya diganti dengan mentega ya, 2 sendok makannya tadi ya. Kemudian tambahkan gula halusnya dan 1 butir telur. Pastikan telurnya telah dicuci terlebih dahulu ya, agar kotorannya tidak ikut masuk ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan 1 sendok teh vanili. Setelah itu mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu ya, agar gula halusnya ini tidak terbang-terbang ya sahabat. Setelah agak tercampur seperti ini, baru dapat ditingkatkan kecepatannya. Nah sahabat, gunakan kecepatan tinggi setelah gula halusnya tercampur dengan menteganya ini. Dan kocok hingga benar-benar mengembang dan berwarna menjadi agak pucat. Nah seperti ini ya sahabat, warnanya mulai terlihat pucat. Namun tetap saja di mixer sampai teksturnya benar-benar lembut dan agak mengembang.
Nah, seperti ini ya sahabat setelah beberapa saat kemudian. Setelah itu, matikan mixernya. Kemudian setelah itu tambahkan terigunya sedikit demi sedikit agar adonannya benar-benar dapat tercampur dengan rata. Bisa menggunakan whisker seperti ini ya sahabat. Namun jika tidak ada, bisa menggunakan sendok plastik biasa atau sendok apapun ya, asal adonannya ini tercampur. Pastikan seluruh adonan ini menyatu dan menjadi sebuah adonan yang padat. Tekstur dari adonan ini sangat padat ya sahabat, berbeda dengan cake pada umumnya. Kemudian siapkan cetakannya dan alasi menggunakan baking paper jika ada. Namun jika tidak ada, cukup menggunakan mentega dan ditaburi dengan sedikit terigu. Kemudian olesi permukaannya dengan mentega hingga rata dan masukkan adonan ke dalamnya. Nah sahabat, untuk meratakan adonan ini diperlukan sedikit waktu ya, karena adonannya sangat padat. Ratakan seluruh adonan hingga permukaannya rata di seluruh bagian dari cetakan ini. Agak membutuhkan waktu sedikit ya sahabat untuk meratakan ini. Nah, seperti ini ya sahabat, ratakan hingga seluruh permukaannya rata. Tingginya dari samping hingga ke tengah. Kemudian setelah itu bisa kita ratakan kembali atau kita haluskan permukaannya menggunakan scraper. Namun jika sahabat tidak memiliki scraper, gunakan saja alat yang tadi ya sahabat, sodet atau sudip ya. Nah seperti ini ya sahabat, hingga seluruh permukaannya menjadi rata dan halus. Setelah itu, siapkan kuning telur dan tambahkan sedikit madu. Namun jika sahabat tidak ada madu, skip saja ya, kuning telur saja. Bisa juga ditambah dengan sedikit pewarna kuning agar warnanya terlihat lebih nyata. Kemudian olesi seluruh permukaannya menggunakan kuning telur ini hingga merata dan halus. Kemudian sediakan garpu atau gunakan garpu dan beri motif untuk permukaannya. Sedangkan untuk bentuk motifnya sesuaikan saja dengan selera dan kreativitas sahabat ya. Di sini wangi pandan hanya menggaris-garis gini saja sahabat. Nah, seperti ini ya. Setelah itu dapat dihias sesuai dengan selera. Di sini wangi pandan menggunakan kismis dan almond slice. Namun jika sahabat menggunakan choco chips juga bisa ya, atau bahkan tidak perlu diberi hiasan seperti ini juga bisa. Hiasan ini hanya untuk mempercantik tampilan dari kue ini. Nah seperti ini ya sahabat. Setelah itu jangan lupa panaskan ovennya terlebih dahulu. Kemudian panggang selama 20 menit menggunakan api sedang saja agar bagian atasnya tidak mudah gosong. Dan kue leker Holland ini pun siap disajikan. Dan keluarkan dari cetakannya setelah dingin. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Nah sahabat, terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Semoga resep ini bermanfaat dan sampai jumpa.